Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian dari NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan percayakan untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum kami akan lebih lanjut menjalani kehidupan dan melaksanakan aktivitas kami, tolonglah setiap kami agar kami dapat membuka diri kami untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menuntun setiap kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan juga kiranya diurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika Ia menyampaikan firman Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan maksud hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya beri judul Ujilah Aku. Kita akan bersama membaca dari kitab Amsal pasal ke-12 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, waktu hari Rabu kemarin kita telah merayakan Rabu Abu. Nah, siapa dari antara kita yang masih bingung sebetulnya Rabu Abu itu merayakan hari apa sih? Ya, sedikit cerita bahwa Rabu Abu itu adalah hari di mana kita bersama-sama memasuki masa raya Prapaskah. Jadi sebagai awal atau tanda bahwa kita telah memasuki masa Prapaskah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam masa raya Prapaskah ini kita akan bersama-sama untuk kembali menilik dan menguji setiap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Maka narasi yang sering diperdengarkan kepada kita adalah bertobatlah, ya, bertobatlah. Dan
percayalah pada Injil. Lalu juga ada ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi masa raya Prapaskah ini akan bersama-sama kita warnai dengan berbagai macam komitmen kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan pertobatan kita, untuk bukan hanya menunjukkan ya, tetapi juga berkomitmen untuk sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada kehendak atau jalan Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita belajar dua hal untuk setiap apa yang bisa kita lakukan di dalam masa raya Prapaskah ini untuk menunjukkan pertobatan kita. Nah, kita tadi membaca dari Amsal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Ya, dikatakan, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ayat yang ke-13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, kita bisa melihat dari kitab Amsal yang kita baca, lagi-lagi kita melihat ada dua yang dipertentangkan, antara orang jahat dengan orang benar, antara orang fasik dengan orang benar. Kedua hal ini dipertentangkan, dan tentu sebagai orang tua atau sebagai pribadi, sebagai manusia, kita pasti menginginkan untuk semakin hari menjadi orang yang membawa kebaikan ya. Dan buat kita kebaikan itu sangat perlu. Orang tua pasti mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua adalah, mengapa sih orang itu harus menjadi orang-orang yang baik? Mengapa kok sebagai pengikut Kristus kita perlu untuk menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja misalnya? Mengapa sih kita harus membawa damai di dimanapun kita berada? Apa istimewanya kebaikan? Nah, kita tadi sudah membaca ya bahwa ternyata orang baik itu tadi katanya mendatangkan hasil, akan dapat keluar dari kesukaran. Ada sebuah quotes yang pernah saya baca. Wah, ini bahasanya rada asing ya, rada asing. Semoga kita nggak keblinger ya. Nah, bahasanya atau quotes-nya seperti ini kutipannya. It's nice to be important, but more important to be nice. Artinya apa sih Bu? Kok ribet amat gitu ya. Ya, it's nice to be important adalah baik ketika kita menjadi orang yang penting, tetapi adalah sangat penting ketika kita menjadi orang yang baik, adalah lebih penting ketika kita menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik itu seperti apa sih, dan seperti apa atau mengapa kita melihat Amsal itu begitu concern atau begitu fokus untuk mempertentangkan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Lagi-lagi ini penting karena di masa raya Prapaskah ini kita mau mencoba untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih tergolong sebagai orang-orang yang jahat, atau kita sudah tergolong menjadi orang-orang yang baik dan selalu berproses untuk menjadi orang yang baik. Nah, yang pertama, perbedaan antara orang fasik atau orang jahat dengan orang yang benar adalah orang fasik itu mengingini jala orang jahat. Maksudnya apa sih? Kita bisa membayangkan ya, kalau jala itu biasanya dipakai untuk menangkap sesuatu. Nah, misalnya menangkap ikan supaya ikan itu bisa kita makan atau bisa kita perjualbelikan. Dan tentu saja ini membawa kebaikan, bukan membawa manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi orang yang jahat itu biasanya menggunakan perangkap, ya, menggunakan jala untuk menjebak orang lain, sehingga orang lain itu dalam tanda kutip dimakan atau diperjualbelikan. Maksudnya dimanfaatkan begitu ya, dengan segala kejahatan yang ia lakukan. Banyak orang hari ini sering melakukan tindakan-tindakan yang menjebak sesamanya supaya terjatuh pada hal-hal negatif
atau bahkan meraup keuntungan dari kejatuhan sesamanya. Nah, ini perlu hati-hati ya Bapak Ibu, karena kita seringkali menjadi orang-orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Kita seringkali malah senang kalau orang lain itu jatuh dan meraup keuntungan dari kejatuhan sesama kita. Baik itu mungkin di tempat-tempat kerja kita, atau mungkin di tempat keluarga kita, bahkan bisa jadi loh persaingan antara keluarga dengan keluarga. Mungkin juga bahkan pelayanan-pelayanan di gereja. Nah, kita perlu kembali menguji diri kita sendiri. Apakah kita menjadi orang yang jahat yang suka untuk menjala keuntungan dari kejatuhan sesama kita, atau justru versus orang benar? Dikatakan bahwa tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, di sini orang benar itu digambarkan seperti tumbuhan yang mempunyai akar yang sehat, akar yang baik. Bayangkan kalau tumbuhan itu tidak ada akarnya, pasti ia tidak akan bisa menyerap nutrisi dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jangankan menghasilkan buah, batang dan daunnya pun bisa kering bahkan rusak. Nah, tumbuhan dengan akar yang sehat, akar yang baik akan menolong tumbuhan itu juga dapat menghasilkan buah atau menghasilkan bunga yang berguna bagi sesama, menghasilkan daun yang meneduhkan bagi sesama. Jadi kita itu sudah menjadi orang yang benar, yang membawa manfaat, mendatangkan kebaikan, hasil bagi orang banyak, atau justru kita sering meraup keuntungan dari kejatuhan sesama kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dan menguji, menilik hati kita dari Amsal 13. Kita baca bersama-sama. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, Bapak Ibu, orang jahat itu terjerat oleh pelanggaran bibir. Seringkali banyak orang itu suka menebarkan kebohongan, fitnah, hoax, ujaran kebencian. Mari kita menilik dan menguji setiap diri kita. Apakah jangan-jangan kita adalah salah satu orang yang sampai detik ini suka untuk berbohong, menyebarkan berita-berita hoax, fitnah, bahkan ujaran kebencian. Nah, saya punya satu cerita Bapak Ibu. Ceritanya waktu itu adalah ada seorang penjaga domba. Nah, penjaga domba ini ketika malam hari suka berteriak, ada serigala yang mau memakan dombaku, katanya. Nah, karena dia berteriak begitu kencang ya, banyak orang desa lalu bangun dan mencoba untuk menolong si penjaga domba ini. Mencari mana ada serigalanya, mana yang memakan domba dan lain sebagainya. Nah, setelah dicari ternyata tidak ada. Ternyata penjaga domba ini cuma iseng berbohong, mengerjai warga desa supaya mereka mencari serigala yang memakan domba itu. Nah, itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali, tapi dilakukan berkali-kali. Sehingga satu saat ketika sungguh-sungguh ada serigala datang untuk memakan domba yang ia jaga, warga desa akhirnya tidak percaya, bahkan tidak mau untuk menolong si penjaga domba itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis Amsal bahwa banyak orang yang sering melakukan kebohongan, fitnah dan hoax itu justru pada akhirnya terjerat pada perkataannya sendiri atau perbuatannya sendiri. Nah, bagaimana dengan orang benar ya? Tentu berbeda. Kalau orang benar, kalau tadi kita pertentangkan dengan kebohongan, orang benar dikatakan adalah orang yang jujur. Nah, orang yang jujur biasanya itu ketika menghadapi kesukaran atau menghadapi persoalan, orang akan percaya dan menolong ia. Ya, walaupun memang kejujuran itu tidak lantas membuat orang itu bisa cepat bahagia atau bisa mendapatkan ya keenakan ya
tidak lantas orang yang jujur itu bisa enak hidupnya. Tetapi orang-orang yang tidak jujur, yang berlaku bohong dan lain sebagainya, lalu berbuat curang di dalam setiap pekerjaan atau apapun, itu tidak akan bertahan lama. Dikatakan oleh Amsal, justru orang yang benar, orang yang jujur itu adalah lebih berharga dari orang-orang yang suka bohong. Karena orang yang jujur itu bisa dipegang perkataannya dan mendatangkan kebaikan. Bayangkan, kita juga mungkin mengenal orang-orang atau kita sendiri mungkin yang sering berkata bohong atau sering memfitnah, hoax, dan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Pasti kehadiran kita tidak dirasakan menjadi kehadiran yang mendatangkan berkat, tapi justru kedatangan kita itu dianggap sebagai kehadiran yang cukup mengganggu atau tidak mendatangkan damai sejahtera. Jadi yang kedua, kita belajar untuk menguji dan menilik hati kita. Apakah kita sudah berlaku baik melalui setiap perkataan kita? Apakah perkataan kita mendatangkan damai sejahtera atau justru mendatangkan kesukaran bagi setiap orang? Nah, mungkin itu dua hal yang kita bisa renungkan dalam masa raya Prapaskah ini untuk menguji setiap hati kita. Yang pertama, kita tadi bisa belajar untuk mendatangkan berkat melalui kehadiran kita, bukan mendatangkan meraup keuntungan yang membuat orang itu rugi atau sia-sia atau menderita. Yang kedua, kita menguji dan menilik hati kita. Apakah perkataan kita sudah mendatangkan berkat atau justru mendatangkan kesusahan bagi orang banyak? Kiranya kita semua bisa kembali untuk menilik dan menguji setiap hati kita, atau bahkan lebih baik lagi jika dalam masa raya Prapaskah ini kita mencoba untuk mengucapkan atau berkomitmen tentang satu hal yang bisa kita rawat dan kita terus pelajari sampai nanti kita berhasil untuk melakukannya. Ujilah hati, tiliklah hati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur masa raya Prapaskah ini membuat kami kembali untuk diberikan kesempatan. Kalau seandainya di dalam setiap kehidupan kami, seringkali kami abai terhadap perintah Tuhan, kami menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tidak mencerminkan kualitas-kualitas yang baik. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan, di dalam masa pertobatan, masa raya Prapaskah ini, kami mau berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang mendatangkan berkat dan tidak meraup keuntungan dari kejatuhan sesama kami. Dan juga kami mau belajar untuk berkomitmen berkata-kata yang baik melalui setiap apa yang kami ucapkan. Ya Tuhan, kami ini penuh dengan kelemahan, sehingga tolonglah setiap kami supaya kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kembali di dalam masa raya Prapaskah ini, kami juga merayakan di tengah-tengah masa pandemi, di mana kami merindukan untuk merayakan masa-masa raya Prapaskah ini seperti dahulu kala, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sekalipun kami harus merayakan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang cukup membuat kami tidak bersemangat, tetapi kami percaya Tuhan tetap hadir dan menolong setiap kami untuk dapat tetap menghayati bahwa pengorbanan Kristus sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau menjadi pengikut Kristus yang setia, sekalipun kehidupan kami tidaklah mudah. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon supaya di dalam masa pandemi yang belum kunjung berakhir ini, Tuhan menolong para pemerintah, Tuhan juga menolong setiap orang yang masih harus berjuang dengan sakit penyakitnya. Dan kami berdoa untuk setiap para medis yang terus berjuang untuk menolong
hamba-hambamu yang sedang mengalami sakit ini, supaya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melewati setiap persoalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau terus untuk menjaga komitmen kami di dalam Tuhan, dan kami mau belajar untuk menjadi setiap pengikut yang setia. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat memasuki masa raya Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.